Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah epidemiologi. Perkenalkan, saya Billy Denova, program studi rekam medis Politeknik TEDC Bandung. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan laporan tugas dengan tema penyakit flu dan juga penyakit asma yang mencakup pengertian, penyebab, gejala, pencegahan serta pengobatannya. Video ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah. Semoga penyampaian materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menambah wawasan kita semua. Yang pertama ada penyakit flu influenza. Penyakit menular. Penyakit flu atau influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang saluran pernapasan atas seperti hidung, tenggorokan dan juga paru-paru. Flu biasanya muncul secara mendadak dan bisa menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain, terutama melalui percikan cairan dari batuk, bersin dan juga kontak langsung. Apa sih penyebab sakit flu? Meskipun sering dianggap ringan, flu bisa menyebabkan komplikasi serius terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis seperti asma dan juga jantung. Ada 3 jenis virus influenza utama. Yang pertama, influenza A. Jenis yang paling sering menyebabkan wabah besar, epidemi, dan pandemi. Yang kedua, influenza B. Umumnya menyebabkan wabah musiman. Yang ketiga, influenza C. Gejala ringan dan jarang menimbulkan masalah serius. Di sini ada gejala tambahan pada anak-anak. Yang pertama, mual atau muntah. Yang kedua, diare. Yang ketiga, rewel. Dan perlu diwaspadai jika mana ada gejala-gejala seperti di bawah ini. Yang pertama, napas pendek atau sesak. Yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, demam tidak turun lebih dari 3 hari. Dan yang terakhir, lemas ekstrim terutama pada lansia atau bayi. Selanjutnya ada penyebaran virus flu. Yang pertama, di udara, melalui percikan liur saat orang lain sakit batuk, bersin atau berbicara. Yang kedua, kontak langsung, berjabat tangan atau menyentuh wajah setelah menyentuh benda yang dikontaminasi virus. Yang ketiga, permukaan tercemar. Virus bisa hidup di permukaan seperti gagang pintu, meja atau handphone selama beberapa jam. Yang selanjutnya ada faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan tertular flu. Sistem imun yang lemah. Yang kedua, tidak dapat vaksin flu tahunan. Yang ketiga, berada di tempat ramai atau tertutup. Dan yang terakhir, tidak menjaga kebersihan tangan dan juga lingkungan. Yang selanjutnya ada gejala flu. Yang pertama, demam mendadak, bisa tinggi. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, hidung tersumbat atau pilek. Yang kelima, nyeri otot dan juga sendi. Yang keenam, sakit kepala. Yang ketujuh, lemas dan kelelahan. Perlu diwaspadai jika terdapat keluhan-keluhan seperti napas pendek atau sesak, nyeri dada, demam tidak turun lebih dari 3 hari, lemas ekstrim terutama pada lansia atau bayi. Cara mencegah penyakit flu influenza. Yang pertama, vaksinasi flu tahunan. Yang kedua, cuci tangan secara rutin. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah. Yang keempat, tutup mulut saat batuk atau bersin. Yang kelima, gunakan masker. Yang keenam, jaga jarak dengan orang yang sakit. Yang ketujuh, jaga daya tahan tubuh. Dan yang kedelapan, bersihkan permukaan yang sering disentuh. Yang selanjutnya ada pengobatan penyakit flu influenza. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, obat penurun demam dan nyeri. Yang keempat, obat batuk dan juga pilek. Yang kelima, konsumsi makanan bergizi. Yang keenam, gunakan humidifier atau uap hangat. Yang ketujuh, gunakan obat antivirus. Dan segeralah ke dokter jika mengalami gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, demam tinggi lebih dari 3 hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, muntah hebat. Yang keempat, lemas luar biasa. Yang kelima, flu menyerang bayi,
lansia atau orang dengan penyakit kronis. Yang selanjutnya penyakit asma. Apa sih asma itu? Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penyempitan pada saluran udara, sehingga membuat penderitanya mengalami sesak napas dan juga batuk-batuk. Ciri khas asma yang pertama bersifat menetap atau kronis dan berulang. Yang kedua, gejalanya bisa muncul secara tiba-tiba, terutama saat terpancar pemicu tertentu. Yang ketiga, bisa membaik sendiri atau dengan pengobatan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe asma. Yang pertama, asma alergi. Yang kedua, asma karena aktivitas fisik. Yang ketiga, asma karena udara dingin atau iritan. Yang keempat, asma emosional. Yang kelima, asma masa kecil. Dan yang keenam, asma malam hari. Lalu selanjutnya ada pencegahan penyakit asma. Yang pertama, menghindari pencetus, alergi, dan juga iritan. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, tidak merokok dan menjauhi asap rokok. Dan yang keempat, olahraga ringan secara teratur. Selanjutnya, gejala penyakit asma. Yang pertama, gejala umum asma: sesak napas, batuk-batuk, bunyi mengi, napas berbunyi ngik-ngik, dada terasa sehat atau sesak atau berat, sulit tidur karena sesak atau batuk. Yang kedua, gejala asma yang tidak diwaspadai, tanda serangan berat: napas sangat cepat dan juga pendek, tidak bisa bicara panjang karena sesak, bibir atau kuku membiru, tidak membaik setelah memakai inhaler, harus duduk tegak untuk bisa bernapas. Jika gejala-gejala ini muncul, segeralah ke rumah sakit atau minta bantuan tenaga medis. Nah, selanjutnya penyebab penyakit asma. Penyakit asma tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, melainkan karena reaksi berlebihan saluran pernapasan terhadap rangsangan tertentu. Penyebabnya bisa berbeda pada setiap orang, tapi umumnya dipicu oleh kombinasi faktor genetik dan juga lingkungan. Selanjutnya ada faktor-faktor pemicu asma. Yang pertama, alergen terhadap alergi, penyedap alergi. Yang kedua, iritan udara. Yang ketiga, perubahan cuaca dan udara dingin. Dan yang keempat, aktivitas fisik berat. Asma karena olahraga. Kesimpulan dari materi penyakit flu dan juga asma ini, penyakit flu dan asma sama-sama menyerang saluran pernapasan, tetapi memiliki perbedaan yang penting dalam hal penyebab, penularan, dan juga penanganannya. Flu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus influenza, dapat menyebar dengan cepat melalui udara dan kontak langsung. Sementara asma adalah penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Penyebab utamanya adalah reaksi berlebihan saluran napas terhadap pemicu seperti debu, alergi, udara dingin, atau juga stres.